Hello guys, welcome to my channel. Sekarang saya lagi ada di peron jalur 3 stasiun Pasar Senen. Jadi pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan ke kota Semarang. Kali ini menumpang kereta api Kertajaya. Kereta api Kertajaya sendiri memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi melalui lintas utara. Jadi rutenya dari Jakarta, Cirebon, Semarang, Cepu, Bojonegoro sampai dengan mengakhiri perjalanan di kota Surabaya. Dan untuk kelasnya adalah kelas ekonomi premium stainless steel. Dan tadinya kereta api Kertajaya itu menggunakan rangkaian panjang dengan 14 kereta premium, kemudian satu kereta makan pembangkit dan satu kereta pembangkit, total membawa 16 kereta. Namun sejak beberapa minggu yang lalu rangkaiannya diperpendek hanya menjadi 10 kereta penumpang saja. Penasaran seperti apa keseruannya? Tonton videonya sampai habis. Ini saya lagi ada di depan pintu masuk stasiun Pasar Senen yang baru. Ya nggak baru banget sih, udah sekitar hampir kira-kira 2 tahun lah. Untuk pintu masuk pejalan kaki dipindahkan di sisi ini. Di sebelahnya kolam renang. Ini untuk persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh di masa pandemi masih seperti biasa. Jadi kita harus menyerahkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Di stasiun Pasar Senen sendiri tersedia pelayanan rapid test antigen. Posisinya kalau dari depan itu di sebelah kanan sana. Harganya 35.000. Dan untuk SOP-nya itu kita masuk nanti dicek tiket dan juga bukti vaksin. Kemudian di meja-meja sana itu tersedia QR code yang bisa di-scan. Nanti kita diarahkan ke website untuk registrasi dengan cara mengisi kode booking. Kemudian setelah kita klik registrasi, melakukan pembayaran di sisi sana sebesar Rp35.000 masih menggunakan cash, dan dilakukan pengambilan sampel di sebelah sana. Setelahnya ruang tunggunya sambil menunggu di sebelah sana. Kira-kira prosesnya sekitar ya 10-15 menit sampai dengan hasil tesnya keluar. Ini untuk pelayanan operasional antigen di stasiun Pasar Senen dari jam 5 sampai setengah 11 malam. Di setiap stasiun beda-beda ya, jadi tergantung stasiunnya. Untuk di stasiun ini mulai dari jam 5 pagi. Cuman untuk keberangkatan kereta api paling pagi itu apa ya? Fajar Solo ya, itu tidak disarankan sih di hari yang sama. Jadi karena masa berlaku tes antigen itu 1 kali 24 jam, jadi sebaiknya H-1 aja untuk keberangkatan kereta api yang pagi. Ini di stasiun Pasar Senen sendiri tersedia 2 pintu ya. Kereta api yang disiapkan di jalur 1 nanti pintunya dari pintu 1. Saat ini disediakan kereta api berantas. Sementara kereta saya nanti, kereta Kertajaya disiapkan di pintu 2. Pintu 2 ini nanti keretanya di jalur 3, jadi kita masuk underpass dulu. Saya masuk dulu ya. Kereta api Kertajaya sendiri merupakan salah satu kereta dengan usia yang cukup tua. Saya tidak tahu pasti kapan kereta ini mulai berjalan, tapi saya dari tahun 90-an sudah mulai naik kereta ini. Dulu menggunakan kereta ekonomi dengan konfigurasi 32 dengan tempat duduk yang tegak, dan baru beberapa tahun terakhir menggunakan rangkaian kereta api stainless steel premium ekonomi, dan sebelumnya sempat menggunakan rangkaian panjang untuk kereta ekonomi reguler dengan konfigurasi 32. Jadi pada saat itu ketika kita akan boarding kereta api memerlukan waktu sekitar setengah jam karena belum pandemi ya, jadi kapasitasnya masih 100%. Dan di GPK yang dulu, Kertajaya dari Jakarta berangkatnya malam. Jadi kereta favorit bagi para PJKA, terutama di hari Jumat malam. Cuman beberapa tahun terakhir jadwal kereta api Kertajaya kurang enak ya. Jadi dari Jakartanya siang jam 2:10 sampai Surabaya dini hari jam setengah 2 pagi.
Kemudian dari Surabayanya sampai Jakartanya, dari Surabaya malam, tapi sampai Jakartanya sudah jam 9 kurang, jadi sudah terlambat untuk masuk kerja. Jadi yang saya rasakan beberapa tahun terakhir ini, okupansi kereta api Kertajaya tidak terlalu bagus ya. Mungkin itu sebabnya sekarang rangkaiannya diperpendek, tidak lagi menjadi kereta api rangkaian panjang. Saya nggak tahu, cuman ya kemungkinan sih salah satunya gara-gara itu. Jadi saya berapa kali naik kereta api Kertajaya yang berangkat dari Semarangnya hari Senin dini hari Seninnya kerja, itu kondisi keretanya relatif kosong. Ini dari arah utara akan dipersiapkan masuk di jalur 3 stasiun Pasar Senen kereta api Kertajaya. Hari ini saya akan duduk di kereta 10. Nomor 14A. Ini nih, kereta 10. Biasanya KA Kertajaya tuh nggak muat peronnya. Sekarang sisanya masih banyak banget nih. Dan paling belakang nggak ada pembangkit. Pembangkitnya tadi paling depan ya. Jadi nanti kita bisa back riding. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Oke guys, untuk fasilitas interior di kereta api penumpang ekonomi stainless steel premium yang saya tumpangi, bedanya dengan New Image, ini ada reclining seatnya, jadi bisa kita rebahin dan lumayan juga loh. Ini setelah direbahin bedanya segitu. Cuman sebaiknya kalau mau ngerebahin tengok dulu penumpang di belakangnya. Kalau dia orangnya tinggi, kasihan nanti dia susah gerak. Apalagi kalau ada penumpang di sebelahnya lagi mau keluar nanti susah. Kalau pengen bebas ngerebahin sih yang paling belakang tuh nomor 20 ABCD atau nomor 1 ABCD. Nah, untuk di kereta premium stainless steel, kalau pengen dapat longgar hadap-hadapan, nomornya 10 sama 11 ABCD. Kemudian untuk fasilitasnya sendiri, ini ada gantungan nih buat naruh tas atau jaket. Kemudian ada tirai yang bisa ditutup penuh, dibuka penuh, ditutup penuh atau dibuka separuh. Kemudian di sini ada meja untuk naruh gelas atau apa namanya HP sambil kita ngecas. Terus dia colokan listrik, sandaran tangan, di tengahnya juga ada sandaran tangannya nih. Ini ada buat naruh barang, dikasih plastik juga buat sampah. Untuk legroom, kalau saya tinggi 170 sih masih relatif nyaman ya. Maksudnya nggak sempit-sempit amat gitu. Terus di atas ada overhead compartment buat naruh barang dan dia full dari depan sampai belakang gitu. Kalau kemarin New Image kan dia yang belakang agak sempit ya. Cuman kalau kita duduk di tengah, di sini nih ada AC nih. Jadi relatif agak berisik di bagian tengah. Kalau di ujung nggak enaknya
di atas bogi, mungkin nanti goncangannya agak sedikit lumayan berasa. Overall saya nyaman sih dengan kereta ini, salah satu kereta favorit saya. Oh iya, tuh ada monitor ya, ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat toiletnya ya. Kapasitas 80 penumpang, ada CCTV di masing-masing ujung. Ini nih, kalau di belakang bisa direbahin sampai maksimal. Cuman kalau yang di tengah-tengah ini sebaiknya nengok dulu yang belakang, kasihan kalau direbahin terlalu sempit nanti. Terus kursi-kursi ujung nomor 20, berarti di sana nomor 1 itu nggak dapet jendela, sama kayak saya sih, pas di pilar ya. Dan ini jendela paling belakang nomor 19 itu nggak ada tirainya, tapi lebih gelap karena dia ini bisa dibuka nih. Demikian halnya untuk yang ujung sini nomor 1, 2. Oh, ini nomor 1 masih kebagian jendela, cuman ya sama tadi, jendelanya nggak ada tirainya. 1, 2 baik AB maupun CD. Untuk kereta ekonomi stainless steel, sama dengan kereta eksekutifnya, toilet hanya ada di salah satu sisi kereta, langsung ada 2, kiri dan kanan, dan sudah dipisahkan antara toilet pria dengan wanita. Yang sayangnya tidak adil, saudara-saudara, karena toilet wanitanya kloset duduk, kemudian ada sebenarnya standar ya, ini ada buat sabun, ada cermin, ada wastafel, hand shower. Nah, ini tisunya ada di sini. Kelasnya jalan, ada jendelanya, ada gantungan, pengharum ruangan, penyedot udara. Itu aja sih. Dan ini untuk yang toilet cowok, sama persis, bedanya klosetnya jongkok. Kenapa saya nggak suka kloset jongkok? Karena kalau buat buang air kecil rawan tempias, bikin najis. Ini mungkin banyak yang nggak ngeh ya, kalau kursi pintu model lipat begini, jangan lupa kuncinya 2 kali. Yang ini dikunci, ini juga dikunci. Karena kalau salah satu aja masih bisa kebuka, ini masih bisa kebuka sedikit ya. Gitu. Fasilitas sama persis. Wastafel, cermin, ada sabun. Nah, sabunnya lebih enak nih begini nih. Udah, hand shower ya. Hand showernya mati. Oh, karena ini kerannya belum. Oh, udah nyala. Ini kerannya belum saya nyalain tadi. Kelasnya kencang juga nih. Dan ada tisu. Ini jendela bisa dibuka. Nanti kita toilet riding bentar ya. Oke. Ini kereta saya K3 tanpa penggerak, 0, buatan tahun 2019 atau mulai dinas tahun 2019, yang ke-14. Deponya SBI Surabaya Pasar Turi. Ini mulai dinasnya 5 Mei tahun 2019. Ini untuk terrain mark yang digunakan adalah kode F, bisa digeber sampai 120 km per jam, dan kereta Kertajaya pada saat itu rangkaian panjang sempat diuji coba untuk kecepatan penuhnya di 120 km per jam. Jadi waktu itu pakai rangkaiannya Sawung Galih. Nah, ini berat maksimalnya 45 ton dan bogi K10. Bogi atau roda keretanya menggunakan K10. Sambungan masih pakai karet biasa ya. Ini kita lihat kereta makannya ya. Kereta makannya ternyata beda ya, nggak stainless steel, dia MP2 makan pembangkit buatan tahun 64. Ini pembangkitnya nggak dinyalakan ya. Oh, karena dia sudah ada pembangkitnya di depan kereta sendiri, nggak pakai pembangkit dari kereta makannya.
Ini biasanya sini berisik nih karena ada pembangkit, tapi ini dimatikan. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want. Ini saya di kereta satunya nih, dan kereta pembangkitnya ternyata ada di sini. Jadi tadi kenapa kereta makanya senyap, karena pembangkitnya tidak dihidupkan, hanya menggunakan ini. Lokomotifnya 206-1347, depo Sidotopo. Oke guys, tepat di belakang saya ini adalah kereta 10, kereta paling belakang dari KA Kertajaya. Dan untuk kereta api Kertajaya sendiri saat ini hanya menggunakan 10 kereta. Dan untuk harga tiket, ini saya hanya turun sampai dengan Semarang, itu mulai dari Rp155.000. Sementara kalau full trip sampai dengan Surabaya itu Rp190.000. Untuk waktu tempuh itu kalau full trip sampai dengan Surabaya sekitar 11 jam 15 menit. Jadi buat teman-teman yang ingin naik kereta ke Surabaya melalui Pantura, itu kereta api Kertajaya itu sampai dengan saat ini merupakan kereta termurah kedua setelah kereta api Airlangga. Nah, demikian halnya dengan waktu tempuhnya. Ini adalah kereta terlama kedua setelah kereta api Airlangga. Jadi waktu tempuh 11 jam 5 menit itu kira-kira hampir 3 jam lebih lambat daripada kereta api Argo Brum Anggrek yang merupakan kereta tercepat di lintas Pantura. Ini adalah rute kereta api Kertajaya. Nggak heran ya, salah satu kereta dengan waktu tempuh terlama dari Jakarta, berarti Bekasi, Horgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Ngerombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya, Pasar Turi. Jadi hanya sedikit lebih cepat daripada kereta api Airlangga yang saat ini memegang rekor sebagai kereta api dengan waktu tempuh terlama untuk Jakarta-Surabaya lintas utara. Tapi dia adalah kereta dengan harga termurah karena termasuk kereta api yang mendapatkan subsidi. Dan Kertajaya sendiri walaupun tidak mendapatkan subsidi menjadi kereta termurah kedua setelah kereta api Airlangga. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang di kereta api Kertajaya yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 720 km dalam waktu 11 jam 15 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 1:25 waktu Indonesia bagian Barat dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Horgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Ngerombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Selama perjalanan, kita akan dapat menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Ciponegara, Jembatan Cimanuk, Jembatan Cisanggarung, panorama pantai antara stasiun Batang hingga stasiun Pelabuhan, dan stasiun Brunggung. Demi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bersama, mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan cara melakukan pola hidup bersih dan sehat, mengenakan masker, dan dihimbau memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Selamat menikmati perjalanan Anda dan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan kereta api
Selamat siang. Jam 14.38 kita sampai di stasiun Bekasi. Jadi Kertajaya ini berhenti di stasiun Bekasi. Bagi teman-teman yang tinggalnya di daerah Bekasi, Cikarang hingga ke timur, bisa naik kereta api Kertajaya langsung dari stasiun Bekasi. Nanti jadwal berangkat jam berapa? Jam 14.41. Saat ini kereta api Kertajaya disiapkan berhenti di jalur 6 stasiun Bekasi. Di jalur 7 ada JR 205 tujuan stasiun Jakarta Kota. Dan jalur 8 nih buat stabling KRL. Untuk perjalanan dengan kereta api jarak jauh di masa pandemi, kita masih dapat masker dan juga tisu basah. Ini saya pesan makanan nasi sapi lada hitam, harganya standar Rp35.000. Kita lihat yuk isinya. Ini ada sendok plastik, kemudian ada ini sayurannya, ada wortel, jagung. Ini dagingnya sapi lada hitam dan juga ada kerupuk. Dan seperti ini tampilannya setelah dibuka semua. Saya makan dulu ya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till you... Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Saat ini kereta api Kertajaya telah tiba di stasiun Harjuis. Tunggu berhenti dengan sempurna di stasiun Harjuis. Atas perhatian dan jasanya kami ucapkan terima kasih. Jam 16:06. Baru saja berjalan langsung adalah kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini di seberangnya ada kereta api Mataram dari Solo tujuan Pasar Senen, Jakarta.
hormati, beberapa saat lagi kereta api Kertajaya akan tiba dan berhenti di stasiun Jatibarang. Bagi Anda yang akan turun dan mengakhiri perjalanan stasiun Jatibarang, kami persilahkan untuk mempersilahkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal untuk bertukar di dalam rangka. Atas perhatian kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Stasiun Jatibarang. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Beberapa saat lagi kereta api Kertajaya akan tiba dan berhenti di stasiun Jatibarang. Bagi Anda yang akan turun dan mengakhiri perjalanan stasiun Jatibarang, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian. Atas perhatian kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Stasiun Jatibarang. Kami informasi kembali pada saat turun harap berhati-hati berhubung di luar cuaca sedang hujan. Atas perhatian kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jam 16.46 tiba di Jatibarang. Kondisi stasiun Jatibarang hujan ya, mendung gelap banget. Nanti diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang jam 16.50. Kereta api Kertajaya akan tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan turun stasiun Cirebon Perujakan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian. Kami segenap kru yang bertugas atas nama manajemen PT Kereta Api Nusantara
Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sampai tujuan. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Beberapa saat lagi kereta api Kertajaya akan tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan turun stasiun Cirebon Perujakan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Mohon bisa dan teliti kembali barang-barang Anda jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Stasiun Cirebon Perujakan, terima kasih. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Saat ini kereta api Kertajaya telah tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda semuanya kami ucapkan terima kasih. Stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, Jam 17.21 segera turun. sampai di Cirebon Perujakan. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Saat ini perjalanan kereta api Kertajaya sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Di sini nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 17:34 menit. Perhatian, kami informasikan yang telah tersedia di jalur 4. Jadi waktu tunggunya adalah relatif kereta lama, api sekitar Kertajaya 10-15 menit. dengan nomor K256. Nanti Tujuan akan akhir dilakukan stasiun Surabaya Pasar Turi. pergantian masinis Saat ini kereta dan api juga Kertajaya proses pengisian air. masih Ini kereta api Kertajaya berhenti di jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan. Ini jalur 3, 2, 1. Nah, stasiun Cirebon Perujakan sendiri merupakan stasiun percabangan dengan arah Semarang, Pantura, satu lagi ke arah Purwokerto ke jalur selatan. Nah, ini yang di sebelahnya ada kereta yang lagi dikonservasi kayaknya ya, karena agak kotor gitu. New Image 2016 K3. Nah, kalau yang kereta-kereta yang ke arah Purwokerto itu nanti masuknya ke jalur yang sebelah sana tuh. Jadi nanti dari ini ke arah selatan dia belok. Ini nih, nanti dari sini kita kereta api Kertajaya dia lurus ke sana, agak nikung ke kiri ya. Sementara kalau nanti yang di sisi kanan buat ke arah Purwokerto. persiapan diberangkatkan dari Oke, saya naik dulu. jalur 4. Kereta api Kertajaya tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk kereta api Kertajaya yang masih ada di luar rangkaian kereta.
Jam 18.36 sampai di Tegal. Jadwal berangkat nanti jam 18.43. Ini ada kuburan kereta nih di stasiun Tegal. Ini dengan kereta api Kertajaya cuman bawa 10 kereta penumpang plus 1 pembangkit plus 1 kereta makan, 12 kereta, masih nggak dapet peron tinggi. Jadi yang mengakomodir peron tinggi cuman di jalur 1 doang. Ini jalur 1, jalur 2, Kertajaya di jalur 3 di stasiun Tegal.
jam 19.27 tiba di stasiun Pekalongan. Ini ada kereta apa nih? Jogja Semar kayaknya nih, deponya Solo. Saya paling suka nih lagu Gambang Semarang versi Solo begini nih. Oh ternyata ini Matarmaja, depo Solo, karena dia share sama kereta api Bengawan. Jadi Matarmaja Bengawan itu sebenarnya satu kereta. Ini kereta api Kertajaya tiba di stasiun Pekalongan, dimasukkan di jalur 3. Di jalur satunya kereta api Matarmaja, depo Solo. Jadi walaupun kereta api Matarmaja itu relasinya dari Jakarta Pasar Senen, ini dari Malang ke Pasar Senen, tapi kereta yang digunakan menggunakan depo Solo karena berbagi rangkaian dengan kereta api Bengawan. Jadi Matarmaja ini tiba di Jakarta nanti dini hari, nanti jam 6 atau jam 7 pagi, setengah 7 ya kalau nggak salah ya, itu diberangkatkan kembali sebagai KA Bengawan. Nah sementara KA Bengawan yang dari Solo itu berangkat malam dari Solo, tiba di Jakarta sekitar jam 7 pagi, nanti diberangkatkan jam 10.20 sebagai KA Matarmaja ke arah Malang. Ini saat ini kereta api Matarmaja memegang rekor sebagai kereta api ekonomi dengan waktu tempuh terlama ya, mencapai 16 jam. Saya dulu pernah naik tapi cuma sampai Kediri. Itu aja udah capek banget, gimana kalau full trip sampai Malang nih. Persiapan diberangkatkan dari jalur 1 kereta api Matarmaja itu udah menyala hijau. Kalau ke Kertajaya nanti diberangkatkan sesuai jadwal jam 19:34 menit. Saat ini jam 19:31 menit. Kemudian 40 sudah diberikan. Diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Pekalongan, kereta api Matarmaja. Keberangkatan awal dari stasiun Malang dan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Tepat setelah kereta api Matarmaja diberangkatkan, kereta saya akan kembali diberangkatkan menuju ke arah stasiun Surabaya Pasar Turi.
Saat ini jam 20:13. Tiba di stasiun Waleri. Ini celah peronnya lumayan rapet ya, dan nggak terlalu beda jauh ketinggiannya. Sebentar lagi perjalanan kereta api Kertajaya akan tiba di stasiun Semarang Poncol. Saya kali ini akan turun di sini, dan overall menurut saya kereta api Kertajaya masih salah satu pilihan yang terbaik dan termurah untuk perjalanan kereta api di lintas Pantura. Paling murah memang ada KA Rangga, tapi kalau murah dan nyaman dengan kereta yang digunakan adalah premium ekonomi stainless steel, satu-satunya adalah kereta api Kertajaya. Oke guys, saya akhir video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jam 20:47 tiba di stasiun Semarang Poncol, lebih awal 4 menit daripada jadwal seharusnya jam 20:51.